Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bahas konsep yang paling fundamental dalam investasi. Anggap aja ini semacam resep rahasia ya, sebuah cetak biru buat melindungi aset Anda, bahkan saat pasar lagi gonjang-ganjing dan semua orang lagi panik. Coba jujur deh, pasti pernah kan ngerasa takut buat investasi karena kayaknya, wah pasar bakal crash nih. Mari kita akui ketakutan ini. Ya, market crash itu bagian dari siklus ekonomi, itu nyata. Tapi kabar baiknya, Anda nggak harus jadi korban. Ada caranya kok buat melewati badai itu dengan aman. Gimana kalau saya bilang, ternyata 90% dari kesuksesan investasi itu bukan datang dari jago-jagoan milih saham pemenang atau kripto yang bakal naik daun. Bukan, tapi dari satu prinsip sederhana yang sering banget dilupain orang. Nah, prinsip inilah yang namanya alokasi aset. Ini adalah keputusan paling krusial yang bakal pernah Anda buat. Serius. Dan alokasi aset inilah yang jadi pembeda antara investor yang justru bisa dapat untung dari market crash dengan mereka yang malah rugi besar. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam fondasi utama ini. Mungkin Anda mikir ini strategi modern yang ribet ya. Padahal, ini tuh kearifan kuno yang udah terbukti ribuan tahun lamanya. Ribuan tahun yang lalu, Raja Salomo yang terkenal paling bijak dan kaya udah ngasih nasihat. Sebarin investasi kamu ke 7 atau 8 kapal usaha yang beda-beda. Logikanya simpel banget kan? Kita nggak pernah tahu badai mana yang bakal datang dan mungkin menenggelamkan salah satu kapal kita. Terus, apa aja kapal-kapal atau aset di zaman modern ini? Yuk kita lihat bahan-bahan utama yang bisa Anda pakai buat membangun portofolio harta karun Anda. Coba bayangin, ini bukan sekedar daftar, tapi kayak kotak perkakas. Ada mesin pertumbuhan, contohnya saham, buat ngegas nilai portofolio Anda. Terus ada penstabil, kayak obligasi dan emas, buat ngeredam guncangan. Dan yang paling penting, ada jangkar pengaman, yaitu uang tunai buat situasi darurat. Oke, sekarang Anda sampai di sebuah persimpangan penting nih. Anda mau jadi pahlawan yang coba-coba nebak pasar dan berusaha ngalahin market, atau mau jadi investor bijak yang santai aja ngikutin arusnya menuju pertumbuhan jangka panjang. Gini, jalur pasif itu artinya Anda beli pasar secara keseluruhan, misalnya lewat ETF indeks dunia, jadi Anda punya secuil dari semua perusahaan besar di dunia. Nah, kalau jalur aktif, itu Anda coba milih the next big thing, sebuah permainan yang faktanya bahkan 90% profesional aja kalah. Dan data ini ngebuktiin semuanya. Sejarah nunjukin kalau strategi pasif yang kelihatannya ngebosenin dengan cuma ngikutin indeks pasar, secara konsisten hasilnya lebih bagus daripada para manajer investasi ahli yang dibayar mahal buat ngalahin pasar. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ngerancang portofolio, ada satu hal yang super krusial. Anda harus jujur sama diri sendiri. Seberapa besar sih nyali atau toleransi resiko yang Anda punya? Gampang banget kan bilang, oh saya investor berisiko tinggi, pas pasar lagi ijo-ijonya. Tapi ujian yang sebenarnya adalah gimana reaksi Anda pas nilai portofolio Anda terjun bebas. Coba jawab ini sejujur-jujurnya. Sanggup nggak Anda lihat nilai aset Anda anjlok 70% tanpa panik dan jual rugi semuanya? Jawaban jujur Anda bakal nentuin aset mana yang cocok buat Anda dan mana yang sebaiknya dihindari. Oke, setelah kita paham teorinya dan paham diri kita sendiri, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, merancang cetak biru portofolio pertama Anda. Tenang, ini jauh lebih gampang dari yang Anda bayangin kok. Ini dia 3 model dasarnya. Kalau Anda investor agresif, sebagian besar dana ditaruh di aset pertumbuhan. Sebaliknya, kalau Anda konservatif, prioritasnya adalah melindungi modal, jadi porsinya lebih banyak di aset yang aman. Portofolio agresif buat pemula itu kira-kira kayak gini. Mayoritasnya di indeks saham global buat pertumbuhan, terus ditambah sedikit bumbu penyedap kayak Bitcoin, tapi tetap diimbangin sama obligasi dan uang tunai sebagai rem pengamannya. Nah, kalau versi konservatif ceritanya beda. Keamanan nomor 1. Sebagian besar dana diparkir di aset aman kayak obligasi dan uang tunai. Saham cuma dapat porsi kecil, sekadar buat ngejaga pertumbuhan jangka panjang aja. Sekarang ada satu lagi nih, strategi yang agak out of the box. Strategi ini nggak ngambil jalan tengah, tapi justru menggabungkan dua hal yang ekstrim, keamanan mutlak dan resiko mutlak. Namanya strategi barbel. Gini cara kerjanya. Anda taruh katakanlah 90% dana Anda di instrumen yang super aman, kayak obligasi pemerintah. Ini benteng pertahanan Anda.
Nah, sisa 10%-nya Anda pakai buat bertaruh di aset yang risikonya tinggi banget, yang kalau berhasil, imbal hasilnya bisa meledak. Jadi, poin terpenting dari semua ini adalah apapun strategi yang Anda pilih, mau itu agresif, konservatif, atau barbel, kekuatan super Anda yang sebenarnya adalah konsistensi. Ini kayak nyiram tanaman loh, lebih baik sedikit tapi tiap hari daripada seember penuh tapi sebulan sekali. Anda bisa mulai perjalanan ini sekarang juga, hari ini, cukup dengan 3 langkah super simple. 1. Jujur sama profil resiko Anda. 2. Pilih satu rencana alokasi yang sederhana. Dan 3. Mulai investasi secara rutin gak peduli seberapa kecil jumlahnya. Dengan pengetahuan ini, sekarang kendali ada di tangan Anda. Jadi pertanyaan terakhirnya cuma satu, masa depan finansial seperti apa yang akan Anda mulai bangun mulai hari ini?